Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap anak-anak dan mama papa seluruh anggota keluarga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Rosa hari ini, hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pelajaran 13, kelahiran Yesus. Nanti anak-anak bisa melihat juga ya di buku cetaknya, melanjutkan pelajaran minggu yang lalu ya. Oke, anak-anak apakah semua sudah siap? Ya, ayo siap-siap dulu. Silakan anak-anak mandi, anak-anak sarapan, lalu mari kita siap untuk belajar. Nah, coba anak-anak perhatikan kompetensi dasar kita hari ini ada 2. Ya, masih melanjutkan yang minggu lalu, yaitu mengenal kisah kelahiran Yesus sebagai wujud kasih Allah yang maha baik. Kemudian untuk keterampilannya melakukan perbuatan kasih sebagai wujud pewartaan kabar sukacita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menyebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita tentang kelahiran Yesus dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 6. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan makna kelahiran Yesus bagi keselamatan manusia. Yang ketiga, menyebutkan contoh perbuatan baik yang pernah dilakukan terhadap sesama. Yang keempat, mewarnai gambar tentang bayi Yesus. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, mari kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa mohon berkat kepada Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, hari ini kami akan mendengarkan cerita tentang putramu Yesus yang lahir dalam kandang di Bethlehem. Selamat datang Yesus, selamat datang di hatiku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah semua ikut berdoa ya? Sudah siap? Nah sekarang sebelum melanjutkan belajar, Ibu Rosa mau mengajak nyanyi dahulu ya. Di buku ada lagunya. Kemarin kita juga baru saja melaksanakan peringatan hari kelahiran Yesus ya. Hari apa? Iya, hari Natal. Nah sekarang kita nyanyi ya. Yang bisa nyanyi, ayo ikuti bareng-bareng dengan Bu Rosa. Tak apa-apa, ini ada banyak tapi kita nyanyi 2 bait saja ya. Do do do, oke. Di sini ya, anak-anak bisa lihat. Yesus selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Oke anak-anak, itu kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut, untuk belajar tentang kelahiran Yesus. Untuk bait 3 dan 4, nanti anak-anak bisa nyanyikan bersama
mama papa ya, atau bersama adik atau kakak ya. Kita lanjutkan ya. Kita akan memulainya ya. Nanti ya anak-anak lagunya diulangi lagi ya. Nah sekarang mari kita lihat kelahiran Yesus disebut dengan hari Natal. Kemarin kita baru saja merayakan hari raya Natal ya, tanggal 25 Desember yang lalu. Ya. Kelahiran Yesus memberikan kegembiraan. Kita menyambut dengan gembira, walaupun sekarang ini sedang masa pandemi, tetapi kita tetap menyambutnya bersama keluarga dengan gembira. Kelahiran Yesus memberi teladan kesederhanaan. Mengapa? Ya, mengapa memberi teladan kesederhanaan? Karena Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang domba yang sangat sederhana. Ya. Nah, mari kita akan dengarkan kisah kelahiran Yesus. Sudah siap? Ya. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ya. Ini cerita kitab suci tentang kelahiran Yesus. Diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria yang masih gadis itu pun mengandung. Ia mengandung atas kuasa Roh Kudus. Melihat keadaan Maria yang mengandung, Yusuf tunangannya akan meninggalkan tunangannya dengan diam-diam. Jadi diam-diam Yusuf akan pergi meninggalkan Maria karena Maria mengandung. Nah, sekarang perhatikan ya. Nih, ya. Masih ini kelanjutannya. Tetapi Allah tahu maksud Yusuf sehingga ia mengutus malaikatnya untuk memberitahukan bahwa Maria mengandung atas kuasa Roh Kudus. Jadi ketika Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria, Tuhan Allah mengutus malaikatnya ya untuk memberitakan bahwa yang dikandung Maria adalah atas kuasa Roh Kudus. Nah, maka Yusuf akhirnya menerima Maria. Menjelang kelahiran anak Maria, ada perintah dari Kaisar Agustus di Roma agar semua penduduk mendaftarkan diri di tempat asalnya masing-masing. Yusuf dan Maria berasal dari Bethlehem, maka mereka pergi mendaftarkan ke Bethlehem. Ini Maria yang sudah mengandung, sudah hampir melahirkan ini ya, bersama Yusuf naik keledai pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri sesuai dengan perintah Kaisar Agustus tadi ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai ya, padahal Maria sudah hampir melahirkan, Yusuf dan Maria menaati perintah Kaisar. Mereka berangkat ke Bethlehem. Ketika hari mulai malam, Maria dan Yusuf mencari penginapan. Ya, mencari penginapan, tetapi ditolak. Semua penginapan menolak Maria dan Yusuf. Ya, karena mereka, Maria dan Yusuf, berasal dari Nazaret dan orang miskin. Karena miskin dan berasal dari Nazaret, Maria dan Yusuf tidak mendapatkan penginapan ya, ditolak di mana-mana. Terpaksa Yusuf mengajak Maria ke sebuah gua. Gua itu tempat berteduh para gembala dan kambing serta domba waktu malam hari. Ya, karena mencari penginapan semua tidak mau menerima, akhirnya Yusuf dan Maria menginap
pergi ke gua. Nah, ya, gua itu kotor dan baunya tidak sedap. Nih, ya. Di situ hanya ada jerami dan sebuah palungan. Ini jerami nih ya. Jerami. Ya. Tempat minum kambing dan domba. Nah, ini palungannya, tempat minumnya ya. Ini sebetulnya ya. Ya. Di dalam gua itulah anak Maria lahir. Nih. Seorang bayi laki-laki manis dan elok rupanya. Bayi itu dibaringkan di dalam palungan, ya. Kemudian dibungkus dengan kain lampin, nih, beralaskan jerami, ya, nggak kayak anak-anak. Kalau anak-anak lahir di rumah sakit, wah, tempat tidurnya bagus, ya, semuanya bagus. Bayi Yesus hanya dibungkus dengan kain lampin, ditidurkan di palungan, ya. Nah, itu anak-anak, ya, kisah kelahiran Tuhan Yesus, ya, yang memberi contoh hidup sederhana untuk kita, ya. Maka Yesus mau berteman dengan semuanya, ya. Beda dengan kita sekarang, beda dengan kelahiran anak-anak sekarang. Apakah anak-anak ada yang lahirnya di gua? Tidak ada. Ada yang ketika lahir mama papanya tidak punya baju, terus hanya dibungkus pakai kain lampin. Nah, tidak ada tentu ya. Nah, maka mari karena Yesus lahir, mari kita memberi hadiah kepada Tuhan Yesus. Ketika kemarin Natal, walaupun mungkin sekarang di masa pandemi ya, kalau kita tidak masa pandemi, tidak ada corona, Natal biasanya kita merayakan di gereja ya. Kita memberi kado kepada bayi Yesus yang ada di kandang, ya kan, yang ada di gua. Nah, tapi sekarang karena pandemi, mungkin kemarin anak-anak memberinya dari rumah ya. Dari rumah diberikan melalui siaran mungkin ya, perayaan Natalnya juga. Tapi mari kita memberi hadiah kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Apa itu Bu hadiahnya? Nah, ini ya. Ya, ini kita bisa memberi hadiah kepada pengemis ya. Memberikan uang ya, atau memberikan apa yang bisa kita berikan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu berarti kita juga sudah memberi hadiah kepada Tuhan Yesus. Kita bisa memberi hadiah kepada Tuhan Yesus dengan cara berbagi makanan kepada teman. Kalau nanti anak-anak sekolah, karena anak-anak di rumah, anak-anak bisa berbagi dengan adik, dengan kakak ya, dengan anggota keluarga dulu ya. Jangan pergi kemana-mana untuk mau berbagi ya, nanti ada corona yang mengancam kita. Kemudian menjenguk teman yang sakit. Ini kalau kita tidak corona, kita bisa memberi hadiah kepada Tuhan Yesus dengan menjenguk teman yang sakit. Sekarang karena corona tidak mendatangi teman yang sakit, tetapi kita bisa memberikan sapaan yang melalui WA, melalui telepon ya, supaya kita tidak langsung bertemu dulu karena untuk menghindari penularan corona ya. Oke anak-anak, kita juga bisa dengan mengumpulkan barang-barang untuk membagikan atau memberikan kepada korban bencana alam. Sekarang lagi banyak terjadi ya, ada bencana gempa bumi, di sana mereka pada kehilangan rumah, ada banjir dan tanah longsor. Kita bisa berbagi kepada Tuhan Yesus dengan cara mengumpulkan, mengirimkan apa yang kita punya untuk mereka yang terkena bencana ya. Anak-anak bisa lakukan bersama dengan orang tua. Ini sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan memberi hadiah
tapi tidak langsung diberikan, oh ketemu di mana ya Yesus? Ya, tapi kita bisa memberikannya kepada sesama yang membutuhkan. Bisa ya anak-anak? Nanti ini bisa dilakukan. Kalau tidak dengan memberi bantuan kepada korban bencana alam, bisa berbagi dengan saudara ya. Oke anak-anak, ini hadiah kita untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, itu yang sudah kita pelajari karena ini melanjutkan yang minggu lalu disampaikan oleh Ibu Hermin ya tentang kabar gembira kemarin kan. Jadi hari ini yang sudah kita pelajari tentang kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus membuat kita gembira. Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus disebut sebagai Sang Juru Selamat. Dia lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus lahir di kandang hewan, dibaringkan dalam palungan, dan dibungkus dengan kain lampin. Ini memberi contoh, memberi teladan kepada kita tentang kesederhanaan. Ya, Yesus memberi contoh hidup sederhana. Ya, Yesus datang sebagai orang miskin, mau bersahabat dengan orang-orang miskin. Yaitu yang dicontohkan Yesus. Jadi kita juga memberi contoh kepada kita untuk mau berteman, bersahabat dengan siapa saja, dengan semua orang, ya, termasuk orang-orang miskin yang sangat membutuhkan bantuan kita. Allah telah mengutus seorang juru selamat. Siapa? Iya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, juru selamat itu adalah Yesus. Yesus sang juru selamat. Yesus lahir di Bethlehem. Ya, Ibu Yesus tadi bernama siapa? Iya, Ibu Yesus bernama Maria. Bapak Yesus bernama Yusuf. Itu anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti untuk lebih jelasnya anak-anak bisa diputar ulang videonya. Bisa juga anak-anak membaca dalam buku cetak ya yang kalian miliki ya. Pelajaran 13. Oke anak-anak, itu yang Ibu sampaikan. Lalu nanti ada tugas, kerjakan LKS-nya ya. Ada soal, nanti buat di buku PS-mu ya. Kerjakan di buku PS-mu, ditulis ya anak-anak karena tulisan anak-anak, kerapian tulisannya juga Ibu Rosa, Bu Hermin dan Ibu kita nilai. Jadi ditulis ya pelan-pelan. Kemudian nanti ada tugas mewarnai gambar ya. Warnailah gambar yang nanti Ibu kirimkan dalam LKS, lalu kalau udah diwarnai, difoto, kirimkan ke Ibu Rosa atau Bu Hermin atau Ibu Gita ya, ke wali kelas kalian masing-masing ya. Untuk mewarnai gambarnya tidak harus selesai hari ini, tapi masih diberi waktu. Nanti dibaca di LKS-nya ya. Ada perintahnya di sana. Oke anak-anak. Nah, sekarang karena pembelajaran sudah selesai, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah bisa belajar dengan baik. Mari kita ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau datang untuk semua orang. Bantulah kami untuk menjadi orang yang sederhana dan peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak Ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang hebat. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti selamat mengerjakan
tugas, kalau bingung, kalau nggak jelas, boleh telepon, boleh WA Bu Rosa, Bu Hermin, atau Bu Gita, atau anak-anak bersama dengan orang tua. Semangat ya. Oke, kita satukan dengan semangat kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Terima kasih, thank you. Goodbye.